Kota B, Berimba Kariba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polresta Palu menggerebek arena judi sabung ayam di Kelurahan Petobo. Gangguan listrik menyebabkan hampir seluruh wilayah Sulteng gelap gulita. Sebuah jembatan penghubung di Desa Kola-Kola rusak berat dan membahayakan pengendara. Polisi menggerebek arena judi sabung ayam di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan. Seorang pelaku berinisial H ditangkap bersama 1 ekor ayam aduan. Rencana penggerebekan tersebut diduga telah bocor sehingga pelaku kabur. Penggerebekan tersebut bermula dari laporan warga kepada polisi soal adanya aktivitas sabung ayam di lokasi yang tak jauh dari bekas likuifaksi tersebut. Puluhan personil Polresta Palu langsung turun tangan menuju lokasi kejadian. Namun setiba di lokasi, suasana sudah sepi dan yang tersisa sejumlah kurungan ayam. Para pelaku diduga telah kabur setelah mengetahui rencana penggerebekan. Polisi hanya memergoki seorang pria yang membawa ayam aduan. Pria berinisial H itu langsung ditangkap dan dibawa ke mobil patroli. Dengan kekuatan 50 personil, kami bergerak menuju wilayah Petobo. Namun setibanya di lokasi, kegiatan itu saat itu mungkin tidak ada. Namun ada salah seorang warga yang kami temukan di sana membawa ayam dan menggunakan sepeda motor, itu kami amankan dan kami minta keterangan terkait dengan informasi sabung ayam. Kemudian personil kami juga melakukan penyisiran di sana dan menghimbau masyarakat agar tidak melakukan kegiatan kriminal dalam bentuk judi ataupun yang lainnya, karena itu sangat meresahkan masyarakat. Penggerebekan sabung ayam di Kelurahan Petobo tersebut sudah kesekian kalinya. Meski polisi sudah melakukan penindakan, namun tidak membuat jera para pelaku. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Sabung ayam yang ada di Petobo. Kegiatannya Gangguan listrik mengakibatkan pemadaman listrik total di wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Akibat pemadaman listrik yang terjadi Minggu malam tersebut, Kota Palu seketika gelap gulita. Pemadaman akibat gangguan kelistrikan terjadi selama kurang lebih 2 hingga 3 jam. Pemadaman listrik total mulai terjadi Minggu malam sekira pukul 9 malam. Gangguan terjadi pada sistem transmisi 275 kV yang melintasi wilayah Latupa, Pamona, dan Wotu. Gangguan tersebut mengakibatkan sebagian gardu induk di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara mengalami kehilangan tegangan. Menanggapi adanya gangguan tersebut, unit pelaksana pelayanan pelanggan Palu langsung melakukan upaya menangani gangguan kelistrikan pada sistem kelistrikan di Kota Palu. PLN melakukan koordinasi demi mempercepat proses normalisasi sistem. Kehilangan tegangan berdampak pada padam di sisi pelanggan yang sampai dengan pukul 02.41 alhamdulillah sudah bisa dinormalkan dengan gerak cepat dari semua unsur PLN, dari SDM, peralatan maupun kolaborasi di antar unit. Dan untuk jangka pendek, menengah, dan panjangnya tetap kami melakukan pemeliharaan secara preventif, juga membangun investasi infrastruktur, penguatan sistem, komunikasi kepada masyarakat dan stakeholder, sehingga
terjalin kolaborasi setiap unit di unit PLN dari mulai pembangkitan, transmisi, sampai ke distribusi. Sekira 2 hingga 3 jam pemadaman listrik total, PLN melakukan pemulihan pasokan listrik di wilayah Palu dan sekitarnya. Sekira pukul 2 dini hari, pasokan kelistrikan kembali normal. Penormalan dilakukan secara bertahap dan berkoordinasi bersama unit-unit terkait untuk memastikan sistem kembali stabil. Saat ini, seluruh gardu induk, gardu distribusi, hingga sebanyak 558.292 pelanggan di wilayah Kota Palu dan sekitarnya telah mendapatkan kembali pasokan listrik secara normal. Pemantauan dan pemeliharaan juga dilakukan guna memastikan kondisi kelistrikan tetap stabil. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Baik, Kak. Sebuah jembatan di Desa Kola-Kola, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, rusak parah. Kondisi jembatan sepanjang 10 meter ini sangat membahayakan bagi kendaraan yang melintas, terutama roda 4. Kerusakan jembatan penghubung Desa Kola-Kola dengan Desa Lumbu Dolo ini diakibatkan hantaman banjir bandang beberapa tahun lalu. Tiang beton penyangga jembatan patah dan nyaris terbelah dua. Badan jembatan juga retak di beberapa bagian. Pengendara harus berhati-hati jika melintasi jembatan tersebut. Meski rusak parah, warga tetap nekat melintasinya. Mereka tidak punya pilihan karena jembatan tersebut satu-satunya jalur penghubung ke sejumlah desa maupun menuju Kota Donggala. Warga berharap pemerintah daerah segera turun tangan dan memperbaiki jembatan tersebut. Warga khawatir jika kerusakan itu dibiarkan akan menimbulkan korban jiwa. Semoga pemerintah merenovasi atau memperbaiki kembali jembatan yang hampir rubuh ini atas banjir bandang tahun kemarin. Kalau untuk harapannya untuk pemerintah kabupaten ya itu saja, segeralah diperbaiki, ditinjau langsung oleh Bupati Donggala supaya agak cepat direalisasi jembatan ini. Karena kalau begini terus, kalau ini ambruk otomatis yang dari desa 3 desa tadi itu tidak bisa lewat. Karena ini salah satu jembatan penghubung mau ke Kota Donggala. Jembatan Desa Kola-Kola rusak akibat hantaman banjir bandang Oktober 2020 silam. Tiang penyangga bagian tengah jembatan patah dan nyaris roboh. Beruntung tidak ada korban jiwa saat musibah terjadi. Julianus K. melaporkan dari Donggala.